Oke. Oke. Selamat datang dan bergabung di Wisma Sri Kandi, Rumah Belajar dan Perjuangan dari Sri Kandi Lestari. Nah, jadi Bung Wira, Sri Kandi Lestari mulai mencoba membuka ruang belajar, rumah belajar, dan ruang di situ juga rumah pergerakan. Jadi isinya pergerakan lingkungan dan pastinya mengakomodir hak-hak perempuan dan anak pastinya terhadap keadilan ekologi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari krisis iklim ini itu kan sudah itu sangat signifikan. Pertama, kita sudah lihat bencana alam terjadi di mana-mana. Lalu cuaca sangat ekstrim. Kadang panas, sangat panas sekali. Terkadang hujan badai. Itu sudah kita rasakan sama-sama dan semua sudah merasakan itu. Baru krisis pangan dan air bersih. Saya contohkan aja lah kalau di wilayah Sumatera Utara yang saya ketahui karena kebetulan kita mendampingi daerah pangkalan susu, itu banyak yang gagal panen. Akibat apa? Akibat dari perubahan cuaca. Hama yang begitu banyak, lalu tiba-tiba datang hujan, datang angin, padi tumbang semua, maka gagal panen. Baru hilangnya keanekaragaman hayati, runtuhnya ekosistem karena bencana itu. Nah, mungkin dari pandangan Bung Wira sendiri itu bagaimana yang terjadi sekarang ini, apakah itu ada yang ada yang membuat itu terjadi serta-merta aja, atau karena memang kondisi alam, misalnya karena ada longsor karena hujan yang terlalu banyak gitu ya kan, ya karena kalau hujan kan kuasa dari Tuhan katanya gitu kan, benar nggak? Selalunya begitu bahasa dari para pemimpin kita tidak bisa menghentikan hujan karena hujan datangnya dari Tuhan. Lah bencana itu karena hujan loh. Bencana itu karena datangnya dari Tuhan, kan begitu. Lah kita nggak bisa menghentikan. Apa benarkah seperti itu, atau memang ada upaya-upaya yang mengundang bencana itu sendiri? Kadang-kadang kuasa Tuhan memang tidak bisa kita tolak, tapi kuasa Tuhan kalau menurut saya bahwa ada upaya dari kebijakan yang itu bisa mengundang bencana. Mungkin Bung Wira bisa mengupas tuntas tentang hal tersebut. Nah, saya silakan Bung Wira. Terima kasih. Ya, saya tidak mengenalkan ya Bung Wira dari mana. Kenalkan diri aja langsung. Siap. Salam kenal, saya Wira, saya dari Yayasan Indonesia Cerah, saya juga bagian dari Bersihkan Indonesia. Saya peneliti kebijakan gitu. Background saya di ilmu lingkungan, teknik lingkungan dan perubahan iklim. Nah, memang betul ada beberapa hal yang mungkin dari sananya gitu atau skopnya jauh lebih besar nggak bisa kita kendalikan, itu ada benarnya. Tapi kalau kita sendiri juga bermain api gitu kan, ya bisa juga musibah itu karena kerjaan kita juga. Dari dulu memang ada hujan gitu, tapi mungkin derasnya, intensitas hujannya dan frekuensinya, seberapa sering dia hujan itu berbeda sekarang. Kenapa dia berbeda? Karena kita sudah mengetahui dalam ilmu iklim, ketika kita banyak mengeluarkan emisi gas buang, gitu kan, itu akan mempengaruhi jumlah energi matahari yang terserap di angkasa, di atmosfer kita, ya. Karena begini, ketika sinar matahari itu ketika dia
datang ke bumi, dia menembus awan dan semua partikel di atmosfer, tapi ketika dia dipantulkan kembali oleh tanah, menjadi inframerah, dia itu lebih mudah tertangkap oleh awan dan oleh gas-gas buang lainnya. Gitu. Jadi ketika kita makin memperbanyak kadar gas buang di atmosfer, makin banyak juga energi yang terkandung dalamnya. Ketika energinya makin banyak, berarti dia makin liar lah istilahnya gitu. Dia namanya banyak energi, kayak anak-anak banyak energi kan dia lari ke sana kemari. Ya, nah, logikanya mirip begitu Kak Mimi. Jadi karena banyak energinya, dia banyak terjadi dia lebih karena lebih panas gitu kan, lebih banyak juga air yang terserap istilahnya jadi airnya jadi uap air dan ke atmosfer jadi lebih banyak, jadi hujannya lebih deras, hujannya lebih sering. Nah, ketika itu terjadi, itu baru satu efek ya, gitu kan. Ketika itu terjadi, ya tentunya potensi untuk banjir dan longsor lebih besar. Efek kedua adalah zaman dulu, gitu kan, tutupan lahan kita kebanyakan masih pohon. Pohon itu biasanya akarnya bisa dalam, gitu kan, dan akarnya itu kuat. Jadi dia menahan supaya tidak terjadi longsor. Gitu. Itu jadi dari fakta bahwa kita banyak menebang pohon, banyak membuka lahan, kita buka jadi beton, gitu kan. Berarti juga airnya itu tidak terserap dengan baik, tapi dia ngalir. Ketika dia ngalir, dia membawa tanah, dan dia ketika berkumpul di titik-titik yang tidak bisa lagi, tanahnya nggak bisa lagi menangkap air tersebut, terjadilah longsor. Begitu Kak Mimi. Oh, oke. Kita kembali ke deforestasi di Indonesia ini kan makin meningkat ya kan. Jadi kalau aku melihatnya bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh petinggi negara kita, bahwa 2 tahun terakhir ini deforestasi itu menurun, begitu toh, menurun katanya. Tapi yang kita lihat bahwa deforestasi itu sangat banyak, dan Sri Kandi sendiri sudah dapat ada lagi pengaduan dari 5 kelompok yang menerima PS, itu mereka terkendala untuk melakukan penghijauan terkait dengan apa namanya perusahaan yang ada di dalam, perusahaan sawit. Nah, yang menjadi pertanyaan kita itu adalah kebijakan negara yang diberikan oleh kepala negara, bagaimana cara menerapkannya di bawah. Karena perhutanan sosial yang dikeluarkan oleh pimpinan negara kita, justru di bawah itu menuai hambatan. Bagian dari perhutanan sosial, kenapa kita mengangkat itu? Perhutanan sosial bagian dari upaya dalam menyelamatkan hutan kita. Nah, pandangan Bung Wira sendiri bagaimana tentang kebijakan negara yang kalau aku bilang nggak konsisten gitu. Di satu sisi ingin menyelamatkan, di sisi yang lain justru menghancurkan gitu. Jadi udah aku kasih argumen, petingginya kasih argumen begini kan, yang di bawah silahkan kalian bermain begitu. Kalau aku bisa menarasikan, jadi gimana itu? Ya benar Kak Mimi. Memang kita perlu mempertanyakan juga gitu. Kenapa di atas lip service-nya jalan, kenapa nggak turun ke bawah gitu kan? Mungkin memang ada yang menggerogoti dari bawah, tapi juga kadang-kadang dari atas mungkin belum dikomunikasikan dengan baik dan atau belum direncanakan dengan baik untuk memastikan bahwa niat baik tersebut terlaksana dengan baik juga, ya kan? Iya. Ide-idenya mungkin baik, tapi kalau nggak dilaksanakan dengan baik, jadinya hanya lip service. Gimana ya? Ya memang mungkin juga soal deforestasi, ya mungkin maksud mereka laju deforestasi mungkin berkurang. Ya mungkin ada benarnya gitu kan, laju ya, tapi itu kan persentasenya. Kita tapi bukan berarti nol gitu, dan kita masih perlu cermat juga untuk melihat bahwa tetap aja itu angkanya secara langsung gitu masih berapa juta hektar per tahun yang hilang gitu kan. Itu yang perlu dipertanyakan. Ini kembali ke ini ya, persoalan krisis iklim. Jadi penyebab krisis iklim itu
Jadi poin terbesarnya itu adalah penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan. Benar nggak? Energi kotor kita katakan. Nah, kemarin itu kalau saya tidak salah dengar, pemerintah berkomitmen untuk mulai mengurangi penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan dan mulai melakukan pemakaian menggunakan energi yang baru terbarukan, istilahnya mereka. Nah, komitmen ini aku nggak lihat ini sampai sekarang, ataukah hanya di sebatas wacana atau bagaimana gitu ya kan? Karena ketika itu digaungkan ketika Kongres kemarin itu kan wacananya seperti itu. Nah, begitu selesai digaungkan ya wacana itu, pelaksanaannya sekarang ini aku melihatnya kok belum ada gitu. Atau Bung Wira gimana? Gimana tanggapan Bung Wira tentang hal itu gitu? Ya, memang benar Kak. Maksudnya ya bisa dibilang bahwa waktu itu kan like conference of parties kemarin ya menjanjikan banyak hal gitu, tapi memang mungkin itu dengan harapan mendatangkan investasi gitu kan. Jadi kayaknya mereka merasa yo investasinya belum datang ya ngapain gerak dulu gitu kan. Ya susah kalau begitu kan. Jadi tunggu-tungguan. Nah, gimana ya ke depannya, apakah kita akan berubah ke arah energi yang lebih terbarukan? Sebetulnya sih ada pergerakan-pergerakan ke arah sana, tapi kebanyakan di biofuel, dan biofuel pun juga banyak masalahnya, jadi menurut saya belum direncanakan dengan cukup baik, dan juga apalagi pelaksanaannya masih perlu banyak diawasi ya Kak. Gitu. Iya, benar. Nah, soal pembangkit listrik yang kita bisa bilang bahwa wah ini belum kerasa banget gitu, karena kita lip service-nya sih udah mendorong energi terbarukan, tapi jelas masih kurang dan masih banyak perlakuan spesial yang diberikan ke batu bara dan juga minyak bumi dan migas lainnya gitu ketimbang ke energi terbarukan. Oke, ya. Aku nggak ini ya, bagaimana caranya mendongkrak pemerintah untuk segera melakukan manuver dalam penyelamatan bumi, karena pemanasan global ini sudah nyata kan. Baru hasil riset sendiri mengatakan untuk di Indonesia aja, pulau-pulau kecil di Indonesia ini bakal tenggelam. Nah, persoalan dari krisis iklim ini kan bukan hanya persoalan penggunaan batu bara, tapi hutan kita juga hancur. Nah, hutan pesisir saja itu sudah sekitar 1,8 juta hektar itu sudah rusak parah dan sudah dialihfungsikan. Nah, mungkin dari Wira ini gimana ini pandangannya ke depan, mungkin himbauannya kepada anak-anak muda itu bagaimana, karena nggak bisa juga ini segelintir orang yang menyuarakan tentang krisis iklim ini gitu kan, nggak semua orang tuh juga tahu soal krisis iklim ini, karena sepertinya pemerintah kita juga nggak begitu nggak begitu terbuka tentang bahaya yang dihadapi ke depan terkait krisis iklim ini gitu loh. Ya gimana ya Kak, memang benar gitu kan, masalahnya ini krisis iklim itu dampaknya dikit-dikit saat ini dan kemana-mana belum terlihat, perlu berpikir jangka panjang gitu, jadi pemerintah pun belum peduli. Nah, kedepannya ya saya lihat mungkin teman-teman di Sri Kandi lah yang lebih pintar untuk menggerakkan massa gitu daripada saya mah kerjanya di belakang meja aja gitu Kak. Jadi ya kami lah yang mestinya mengajarkan gitu gimana supaya bisa bikin lebih banyak orang peduli soal lingkungan ini. Ya kita pun juga berusaha gitu, baik saya sih seringnya online ya, kalau online kan kami lah lebih ahli gitu. Tapi itu juga kami dibantu teman-teman ya. Kalau online itu ya udah kita harus bikin infografis, kita share ke teman-teman gitu Pak.
dan dampaknya memang kemana-mana gitu. Memang susahnya mengkomunikasikannya adalah gimana kita bikin orang sadar bahwa ini cukup mengerikan gitu kan, tapi nggak bikin orang jadi menyerah gitu. Benar. Ada kendala yang kita hadapi bersama. Jadi kalau kita bercerita tentang lingkungan, bercerita tentang energi terbarukan, bercerita tentang buruknya energi fosil, nggak banyak peminat gitu loh. Tapi kalau kita berbicara tentang ya di luar lingkungan lah, kejadian ini dan itu segala macam, banyak banget yang ini, yang nge-like, yang apa gitu. Jadi mungkin ada formula khusus yang bisa ditawarkan oleh Bung Wira, bagaimana isu ini dikemas dan itu banyak peminatnya, baik itu dari anak-anak muda. Kita ini mencoba ini untuk menjaring para kaum muda ini, gimana tanggapannya tentang lingkungan, karena ini warisan ke depan ini akan diberikan ke anak-anak muda ya kan. Kalau saya ini pasti bakal pensiun lah bentar-bentar lagi gitu. Gitu Bu Mira. Oke, ya itu gampang-gampang susah Kak, dalam artian gini, kan Kakak sendiri sadar gitu tadi bahwa kalau ngebahas yang tidak berhubungan dengan iklim segala macam banyak yang like. Nah coba itu kira-kira kenapa itu banyak yang like? Apakah itu karena ngasih tips soal kehidupan dan sebagainya, informasi yang dirasa penting? Berarti itu interest-nya kan ke sana. Nah, untuk teman-teman mau menggait kaum muda gitu ya, kaum muda yang mana nih Kak gitu kan, itu juga banyak interest mereka, ketertarikan mereka beda-beda. Jadi perlu dicari mereka tertariknya apa, dan ya udah tarik garis gimana ketertarikan itu bisa ditarik ke arah kepedulian soal lingkungan, kepedulian soal perubahan iklim. Kayak gitu sih Kak. Dari saya sendiri susah ngejelasinnya, susah bilang karena ya kita mainnya kalau online gitu kan skala populasi yang beda-beda ya, dan kita sadar bahwa messaging atau pembahasaan suatu infografis atau apa memang harus disesuaikan ke populasi mana yang pengen kita incar gitu. Itu pun juga nggak ada jaminan bahwa orang akan ngeklik, akan nge-like, subscribe atau ikut, apalagi ikutan gitu. Tapi memang harus dicoba aja terus Kak. Nah, kalau Kakak dan teman-teman Sri Kandi kan pasti lebih dekat dengan komunitasnya masing-masing. Ya dengerin dulu mereka sebetulnya khawatirnya soal apa sih. Misalnya ikan yang berkurang, apakah ada faktor lingkungan yang mempengaruhi hal tersebut gitu, gimana ditarik ke kepedulian lingkungan begitu Kak. Oke. Kembali pada persoalan krisis iklim ya, Bung Wira. Kalau menurut Bung Wira itu dampaknya seperti apa, sesignifikan apa terhadap dengan krisis iklim yang terjadi saat ini dan yang akan datang, gitu. Dampaknya seperti apa? Banyak gitu, tergantung lihatnya di mana juga gitu ya. Krisis iklim mungkin akan berarti para nelayan akan kesulitan mendapatkan ikan. Mungkin ikannya akan berpindah ke tempat lain atau jumlah populasi lebih sedikit karena perubahan suhu atmosfer gitu kan. Dia juga mempengaruhi kadar keasaman air laut. Nah, jadinya mungkin ikan-ikannya tidak bertahan gitu, apalagi ikan-ikan yang masih bayi gitu itu lebih gampang meninggal ketika airnya terlalu panas atau airnya terlalu asam. Hal-hal seperti itu. Nah, selain itu karena iklim juga gitu, kita negara agraris, negara tadi ngomong soal ikan, bisa ngomong juga soal pertanian. Pertanian akan lebih ekstrim pola iklimnya gitu kan, berarti ketika hujannya lebih parah, jadi kemungkinan akan terjadi banjir di sawahnya, sehingga ketika itu terjadi kan ya padinya mati gitu kan, padinya kebanjiran, atau ketika panas ya terlalu panas, terlalu kering, sehingga lagi-lagi padinya bisa mati, padinya kosong gitu. Dan ini berlaku juga untuk tanaman-tanaman lain ya. Tadi ngambil contoh padi aja, karena kan memang kita tahu berbagai tanaman tuh pola pengairannya juga perlu beda-beda gitu. Nah, ketika krisis iklim terjadi gitu, itu mungkin masa tanam pun juga berkurang gitu. Mungkin saat ini kita bisa panen padi 2, 3, 4 kali, mungkin ke depannya hanya bisa sekali gitu.
Nah, kalau Sri Kandi sendiri kan dalam upaya untuk mencapai net zero emission ini sudah mencoba untuk di tahun ini melakukan penanaman di 10.000 batang mangrove, dan itu kita sudah mengajak para perempuan hebat dan anak-anak. Dan anak-anak kita libatkan juga agar supaya apa? Kenapa kami melibatkan anak-anak? Sejak dini ditanamkan bahwa pohon itu sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Nah, kita juga sudah melakukan merehabilitasi kawasan pesisir bersama kelompok tani hutan lainnya. Nah, ada kendala-kendala yang kita hadapi, Bung Wira, terkait dengan bagaimana kita melakukan rehabilitasi hutan untuk mencapai net zero emisi, nol emisi, agar supaya bisa meminimalisir terjadi pemanasan meningkatnya suhu bumi. Harapan kita begitu. Tapi kendala besar itu sangat nyata di depan mata kita. Aku nggak ngerti ini gimana caranya untuk melewati kendala ini. Jadi yang terjadi saat ini adalah penjahatnya itu yang melakukan perbaikan lingkungan gitu, yang melakukan rehabilitasi. Jadi yang istilahnya orang baiknya ini justru orang yang mengalihfungsikan hutan gitu ya kan, menjadi perkebunan sawit maupun dialihfungsikan menjadi tambak gitu. Nah, kira-kira apalah pendapat Wira terkait ini, lalu upaya apa yang bisa dilakukan dalam menghadapi problem yang dihadapi oleh kelompok tani hutan. Nah, Sri Kandi sendiri terus terang kewalahan dalam hal ini gitu ya kan, gitu sih. Iya Kak, memang pelik gitu kan, dan ya saya mengerti gitu, memang kesannya saat ini yang melakukan pembersihan juga mereka-mereka yang tadinya ngotorin, ya benar gitu, tapi gimana ya, bukannya membenarkan juga, ya perlu kita cermati terus apakah mereka benar-benar membersihkan gitu kan, dan perlu kita kawal terus juga, karena bisa aja itu cuma bohong-bohong aja kan, tapi harapannya kalau benar dilakukan ya udahlah, bolehlah gitu. Masalahnya memang kepemilikan lahannya, kepemilikan hak gunanya kan di mereka gitu. Tentunya kita bisa juga kalau menemukan ada pelanggaran-pelanggaran, ya sudah kita hapus, kita istilahnya ya kita coba hapus izin mereka di sana gitu, karena mereka melanggar, kan izin juga ada kriterianya, juga ada persyaratannya kan. Kalau dilanggar ya perlu kita kasih tahu para pemerintah gitu kan. Selain itu gimana ya, memang soal hutan gitu kan, hutan sebetulnya menjaga hutan itu kan banyak istilahnya NTFP, non timber forest product. Sebenarnya ada banyak produk hutan yang bukan hanya kayu, gitu kan. Gimana kita bisa ngomong dengan teman-teman itu bahwa ya sudah, memang perlu uang atau perlu sumber pendapatan gitu. Bagaimana kita mengembangkan bersama hal-hal lain selain hanya memotong untuk kayunya. Misalnya untuk lebah madu atau untuk berbagai hal lainnya yang bisa dilakukan dengan lebih sinergis lah dengan alam, supaya hutannya bisa dipertahankan juga tanpa orang-orang di sekitar merasa tidak boleh menggunakan hutannya sama sekali. Kan tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk memastikan bahwa pembangunan dan perkembangan orang di sekitarnya itu selaras dengan konservasi hutan. Jadi hal-hal seperti itu memang perlu dialog dengan pemangku kepentingan setempat, Kak. Dan perlu kita gandeng gitu, perlu kerjasama, perlu ngomong baik-baik, perlu sabar-sabar, gitu sih Kak. Iya.
Itu yang ini ya, yang sewajarnya ya kan. Nah, ini lagi booming ini wacana sawit menjadi tanaman hutan. Sawit menjadi tanaman hutan. Aku nggak ngerti nih, gimana sawit ini menjadi tanaman hutan itu dipandang dari sudut mananya, sehingga sawit itu bisa dibuat menjadi tanaman hutan. Apakah sawit itu bisa menyerap air, maksudnya bisa menahan air, lalu bisa menyerap oksigen atau gimana? Atau sudah ada sawit baru, sawit model baru atau yang gimana? Coba mungkin Bung Wira bisa jelaskan itu. Ya, begini Kak, memang ya gimana pun juga sawit itu pohon gitu ya, pohon juga akan menyerap air dan juga akan menyerap karbon dioksida dijadikan bahan lainnya gitu ya. Itu dalam hal ini dijadikan buah kelapa sawit itu yang bisa diproses, diekstraksi minyaknya. Masalahnya bukan di pohon sawitnya itu sendiri, masalahnya kan di manajemennya, bahwa ketika banyak hutan dipotong, ditebang semua untuk bikin sawit semua, nah itu masalahnya. Sebetulnya kalau mau bikin lebih lestari juga ya bisa dengan buffer zone yang cukup, jadi kita hutannya nggak ditebang semua, diambil sebagian dipertahankan, itu juga akan lebih baik sebetulnya untuk tanaman sawitnya. Tapi memang kebanyakan orang kan, apalagi pengusaha besar tuh ya malas mikir susah-susah, ya wes ditebang semua, dibuldoser semua, dipasang sawit semua supaya lebih gampang gitu. Padahal sawit memang salah satu tanaman yang paling produktif lah gitu untuk minyak apalagi. Tapi dan juga sawit itu nggak akan pernah bisa dimekanisasi. Jadi sebenarnya potensi untuk padat karya sangat besar. Masalahnya di sini adalah bargaining position atau posisi menawar pengusaha terlalu besar. Jadi mereka selalu bisa menekan petani dan juga bisa karena mereka punya lahan besar, jadinya mereka tidak mempedulikan kelestarian lingkungan. Kepikir pasangannya sawit semua. Gitu. Jadi kalau memang benar mau dijadikan tanaman hutan itu bisa, tapi lagi-lagi harus dikerjakan dengan baik-baik dan juga dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan, bukan dari atas ke bawah terus langsung bikin semuanya gede gitu, nggak bisa, Kak. Oh, gitu. Kira-kira untuk apa, ada nggak pertanyaan dari kawan-kawan yang bisa ini dari hasil diskusi kita tadi? Mungkin ada yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan. Halo? Oke. Mungkin kita ini lanjut dulu ya, Bung Wira. Menarik ini persoalan sawit gitu ya kan, karena yang kami hadapi di saat ini, karena sawit itu diwacanakan menjadi tanaman hutan, maka banyak yang penerima izin perhutanan sosial itu yang berkontra dengan pemilik sawit, pemilik kebun sawit yang sebenarnya dia nggak punya izin, yang melakukan reklamasi, ya, bukan reklamasi tapi alih fungsi pesisir dengan melakukan penanaman sawit. Nah ini mereka mulai unjuk gigi nih, jadi mulai memerangi para petani hutan yang melakukan penanaman mangrove. Dan sekarang ada beberapa kelompok tani hutan yang ada di pesisir yang memperoleh izin perhutanan sosial itu sekarang mulai diganggu, mulai sedikit demi sedikit digusur gitu. Jadi kalaulah seandainya yang Bung Wira katakan tadi itu bisa, tapi itu harus di-manage dan di-manage ya pengelolaannya. Tidak semua itu sawit melulu gitu. Benar nggak? Nah, kalau memang bisa seperti itu, pastinya kelompok tani hutan kan tidak diusir kan. Nah, ini
ini nggak ngerti apakah dengan kebijakan seperti itu, dengan bisa, tapi dengan pakai catatan, itu masih ditaati, karena setahu saya apa namanya, yang diberi, perusahaan diberi AMDAL, misalnya gitu kan, perusahaan diberi AMDAL, bla 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 bla, tidak melakukan ini. Nah, pada kenyataannya AMDAL itu nggak ditepati gitu. Nah, bagaimana dengan sawit ini? Nah, sawit ini setahu saya pupuknya itu dialirkan ke laut sehingga biota laut juga mati diakibatkan oleh pupuk-pupuknya. Nah, terkait ini pandangan Bung Wira sendiri gimana? Mampu nggak perusahaan sawit itu, pengelola sawit itu mematuhi, misalnya itu menjadi sebuah apa namanya, tanaman hutan, mampu nggak dia tetap berkomitmen pada rambu-rambu yang diberikan gitu. Mampu sih, ya mampu semestinya sih mampu ya gitu, kemampuan ada, tapi kan seringkali kemauannya nggak ada gitu, dan bahwa seringkali ini mereka pakai pupuk terlalu banyak dan jadinya terbawa itu kan lagi-lagi karena mereka mikirnya mau gampang aja. Kalau karena sebenarnya pemakaian pupuk yang lebih tepat juga semestinya akan lebih menguntungkan mereka kan, tapi mereka malas mikir dan menakar dengan baik-baik, malas menjadwalkan dengan baik-baik, maunya gampang aja, udah langsung sebar aja pupuknya, kasarnya begitu. Jadi itu masalahnya, memang saya juga curiganya kalau nggak ada pengawasan yang ketat ya tentunya akan susah mereka untuk kita pastikan menaati peraturan yang ada gitu, Kak. Memang disayangkan bahwa teman-teman petani mangrove juga digusur dan sebagainya, tapi memang ini kan masalah soal kepemilikan lahan ya, dan memang jadinya selalu begitu kan, selalu keras ke bawah gitu. Nah, itu memang perlu pengorganisasian dari bawah supaya kita bisa memastikan bahwa ya udah ada kesempatan untuk orang-orang yang sudah tinggal lama itu untuk mendapatkan sertifikat gitu, supaya jangan digusur. Gitu. Itu sih. Ini ada pertanyaan dari Kak Dewi, gimana Kak? Kira-kira ada yang bertanya? Assalamualaikum, perkenalkan saya Namira. Izin bertanya untuk mungkin satu atau dua pertanyaan lah ya. Soal pupuk tadi sebenarnya ada nggak sih pupuk organik yang ramah lingkungan untuk pohon sawit itu sendiri? Kenapa kebanyakan itu yang saya dengar mereka pakai pupuk yang berbahaya untuk lingkungan? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu ada bagaimana sih cara kami anak muda untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia? Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih adik kita Namira. Alhamdulillah ada generasi muda yang ini ya, yang ikut nimbrung. Pertanyaannya itu pupuk organik yang ramah lingkungan untuk pohon sawit, ada nggak itu? Terus bagaimana cara anak muda untuk mengatasi krisis iklim? Mungkin Bung Wira bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih pertanyaannya Mbak Namira, bagus sekali. Untuk pupuk gitu ya, perlu dimengerti bahwa sesuatu yang organik itu belum tentu baik juga. Perlu diingat bahwa racun itu tergantung kadarnya, istilahnya. Jadi mau pupuk organik pun kalau dipakainya kebanyakan itu kan nggak terserap. Terus dia ketika terbawa air hujan dia akan turun ke muara juga, akan meracuni juga, sama aja bohong gitu loh. Jadi yang perlu dimengerti gitu. Setiap pohon yang berbeda, sawit, padi, itu memerlukan seringkali tiga elemen utama yang diperhatikan tuh NPK, nitrogen, fosfor, sama kalium, ya kan? Kan pernah dengar kan pupuk NPK. Nah, kalau
kimia gitu, seringkali itu kadar NPK-nya bisa disesuaikan gitu kan. Tapi jadi itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman. Semestinya kalau sudah disesuaikan begini bisa lebih efisien pemakaian pupuknya. Jadi nggak perlu pakai kebanyakan, semuanya diserap tanaman sebelum terbawa oleh air hujan. Masalahnya lagi-lagi udah beli pupuk NPK atau pupuk kimia, tapi terus dipakainya ditabur aja, nggak dimikirin. Nah ini soal manusia tuh seringkali mikir ya udahlah pakai aja, tuh ada segini harus kita habisin, ya udah dihabisin gitu loh. Sebetulnya masalahnya bukan bahwa itu pupuk kimia atau organik, tapi pemakaiannya berapa, apakah pemakaiannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi dia terserap nggak sebelum hujan datang dan dibawa, dan juga nabur pupuknya gimana, apakah dimasukin ke, ada berbagai cara gitu, tapi pada umumnya kan juga kalau pupuk kayak gitu mestinya ada pupuk-pupuk kimia yang cair gitu, itu mestinya dicampur lagi dengan air dan disemprotkan dengan baik gitu kan. Ya. Jadi tata cara aplikasinya yang perlu diperhatikan, bukan pupuknya sendiri gitu. Karena pupuk organik pun juga akan beracun kalau tidak digunakan dengan baik gitu. Dan masalahnya pupuk organik seperti saya bilang tadi itu ada kecenderungan dia mungkin kadar NPK-nya malah kurang. Jadinya pakai karena mungkin dia kurang di N-nya, tapi itu jadi NPK-nya banyak gitu kan. Kita pakai dengan banyak nih supaya N-nya cukup kita pakai, tapi sisa P dan K yang tersisa itu bakal terbawa air, sama aja bohong. Gitu. Jadi bisa aja. Tapi memang ketika skala besar itu perlu diperhatikan aja dengan lebih cermat. Yang kedua, anak muda bisa ngapain untuk recycling? Bisa banyak hal. Semua orang bisa banyak hal. Cara yang paling mudah, yang paling sehari-hari gitu kan, nggak usah deh mikir masang solar panel segala macam, itu bagus kalau bisa, kalau accessible. Tapi yang sehari-hari dulu deh, kurangi sedotan plastik gitu kan. Kalau terbiasa minum dengan sedotan, ya sudah, beli sedotan bambu atau sedotan kayu atau besi yang bisa dicuci, bisa dipakai berkali-kali. Lebih bagus lagi kalau nggak usah pakai sedotan sama sekali, gitu kan. Zaman dulu juga kita minum nggak pakai sedotan, baik-baik aja sebetulnya. Gitu. Kedua, ini banyak ya sebenarnya, saya ngasih 3 aja lah contohnya dulu, nanti kalau mau nanya lagi boleh lah. Yang kedua, bawa botol minum yang bisa dipakai ulang. Walaupun kan kadang-kadang tadi kita memang toh bakal minum banyak hari ini, kita bakal minum 2 botol aqua, misalnya kita beli plastik botol 2 biji, dengan kita bawa 1 botol minum isi ulang gitu kan, minimal kita cuma beli 1 hari itu aja udah mengurangi gitu. Jadi hal-hal yang kecil dulu aja gitu, mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Ya oke, contoh ketiga apa? Matiin AC atau TV, laptop, charger, semua colokan, dan juga lampu gitu ketika meninggalkan ruangan, ketika keluar. Selain hemat energi, dia juga mengurangi resiko kebakaran gitu. Jadi untungnya banyak gitu. Jadi dari hal-hal kecil aja gitu, nggak usah terlalu stres, nggak usah mikir perubahan gede, hal-hal kecil juga bisa. Kalau sempat ada waktu mau ngebahas yang perubahan besar juga, yuk mari. Segitu dulu kami ini. Oke, ini ada pertanyaan ini dari Kak Dewi. Ini nanya, Bung Wira, bagaimana pandangannya terhadap transisi energi untuk menghadang krisis iklim? Pertama, yang kedua, apakah ada hubungan antara peraturan baru Omnibus Law dengan krisis iklim yang terjadi di Indonesia? Ya. Silakan. Jadi transisi energi itu bagaimana, ya sangat penting transisi energi Kak gitu kan, kuncinya di transisi energi gitu, dan juga kita mikir Indonesia ke depannya batu bara tuh akan habis gitu. Jadi kita perlu melakukan transisi energi, bukan hanya krisis iklim. Kalau kita selamat dari krisis iklim juga pengennya kan bisa hidup lebih lama lah ya, Indonesia bisa jalan terus. Jadi daripada mikirin krisis iklim aja gitu, kita mungkin bisa meyakinkan anggota DPRD, anggota DPR bahwa ya udah deh, kalau kalian nggak peduli soal krisis iklim, pedulilah soal Indonesia, soal masa depan Indonesia. Kita perlu transisi energi. Dengan energi terbarukan, kita hanya bergantung pada matahari dan hembusan angin gitu. Batu bara akan habis dalam 70 tahun gitu kan. Sementara kalau misalnya suatu saat nanti kita kehabisan matahari dan angin, ya mungkin memang bukan listrik yang kita perlukan hal lain lagi itu. Kalau angin sudah tidak berhembus. Nah,
Terus apa hubungannya Omnibus Law dengan krisis iklim? Nah, Omnibus Law itu banyak melakukan deregulasi perlindungan sosial dan lingkungan. Jadi dalam banyak hal gitu kan, saya juga nggak mempelajari semuanya karena cukup banyak gitu kan. Tapi dalam banyak hal deregulasi tersebut mempermudah orang-orang yang mau nakal untuk tidak mempedulikan kondisi lingkungan gitu, karena mereka jadinya lebih gampang untuk nggak memenuhi standar lingkungan karena standar lingkungannya diperlemah gitu. Jadi bahayanya macam-macam gitu. Kalau misalnya ditemukan ada satu hal spesifik yang mengganggu dan bisa dilakukan gerakan secara lokal, ya udah digerakkan gitu untuk melawan, untuk nunjukin bahwa ini Omnibus Law ini tidak baik gitu. Gitu sih, Kak. Oke. Jadi teringatnya di krisis iklim ini ada lagi dari Berliana Purba. Bicara krisis iklim, sepengetahuan saya banyak faktor penyebabnya, seperti karena penggunaan pupuk kimia, penggunaan listrik, AC dan peralatan, dan berkurangnya pendapat Bung Wir kayak itu. Halo. Nah, iya, itu jadi memang lagi-lagi gitu, bukan karena penggunaannya saja, tapi penggunaan yang kurang bijak gitu lah. Penggunaan listrik, AC ya benar semuanya berkontribusi, tapi sebetulnya istilahnya nggak harus kembali ke zaman batu, tapi emang mungkin buat banyak orang itu jadinya tidak nyaman karena mereka harus mengurangi. Sementara kebanyakan orang yang kan kita banyak teman-teman kita yang juga nggak pernah ngerasain AC gitu. Ya sebenarnya mereka mestinya berhak aja juga merasakan kenyamanan tersebut. Cuman jadinya kita semua yang terbiasa dapat AC berkurang kapasitasnya gitu semestinya kalau mau selaras dengan lingkungan gitu. Nah, memang perlu kampanye bersama ya seperti saya bilang tadi itulah kalau dalam penggunaan listrik ya dimatikan semua. Kalau penggunaan AC ya sudah cari waktu-waktu di mana benar-benar panas banget nih, kalau pusing banget nggak bisa beraktivitas, kalau nggak pakai AC ya antara tidak beraktivitas di jam-jam tersebut, istirahat aja dulu, bekerjanya pas lebih dingin, atau ya udah buat beberapa orang yang tidak bisa melakukan regulasi suhu tubuh dengan baik seperti orang-orang yang lebih tua atau yang anak-anak bayi ya perlu gitu, tapi yang kita masih muda-muda masih sehat ya bolehlah nggak dikurangin penggunaan AC-nya, atau temperaturnya nggak usah dingin-dingin banget, kurangin dikit bolehlah gitu. Tapi saya tertarik nih dengan penggunaan listrik ya, energi listrik gitu ya kan. Sebenarnya kalau kita mau dan kita mau berubah untuk melakukan merubah energi listrik itu memakai energi terbarukan, tidak ada kendala, dan ya mungkin perlu dihemat gitulah ya kan penggunaan energinya. Nah, ketika kita menggunakan energi terbarukan, yang setahu saya, karena saya dikasih tahu bahwa di Sumatera ini sumber energi terbarukan itu sangat kaya, sangat berpotensi, bisa mencukupi, dapat mencukupi untuk dirubah menjadi energi listrik. Nah, Sumatera ini sangat kaya dengan energi terbarukan. Nah, sekarang problemnya adalah kemauan kita. Kemauan kita mau nggak gitu. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan itu adalah seberapa besar sebenarnya keinginan pemerintah kita untuk merubah merubah bahan bakarnya ke energi terbarukan, dari energi fosil ke energi terbarukan. Padahal kalau seandainya di energi terbarukan pasti nggak mahal banget ya kan, karena bahan bakunya itu sudah ada kan, angin atau matahari gitu. Benar nggak? Ya betul Kak. Ya itu niatannya baru di mulut, belum turun ke aksi gitu kan. Jadi perlu kita kritisi, perlu kita dorong terus, dan ya udah mari kita lihat ke depannya bagaimana gitu.
kedepannya ketika nanti batu bara makin habis mungkin akan mulai ketar-ketir juga gitu. Sebetulnya ya itu perlu role model ya tolong teman-teman cari siapa ketua apa sih ya istilahnya pemimpin lokal atau apa yang bisa diyakinkan untuk masang. Ketika sudah masang kan mungkin nanti orang melihat oh iya bisa juga ya, jadi itu bisa membuat perubahan berjalan gitu. Ya kita nggak tahu gitu, kita cuma bisa mencoba gitu Kak, jadi ya dicoba aja yuk gitu. Ini ada Rizky Mahendra. Angkat tangan, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dari. Iya nih Bu Mimi. Ini dari Saya mau bertanya. Posisi Sumatera Utara ini ya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Mahendra. Saya perwakilan dari Fossil Free Sumatera Utara. Saya ingin bertanya nih kepada Mas Wira, Pak Bung Wira ya. Ya, terima kasih Bung. Bung Wira, terkait isu bahan bakar batu bara yang akan dialihkan ke gas gitu. Nah, sebenarnya saya kurang tahu tentang apa motif dan maksud dan tujuan pemerintah untuk mengalihkan, maksudnya mengelola bahan bakar batu bara itu ke gas gitu. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah impact kepada lingkungan itu sama aja atau memang ada penurunan untuk krisis iklim terhadap lingkungan sekitar gitu, Bung Wira? Terima kasih. Maksudnya gimana? Yang saya tangkap berarti apakah emisinya benar berkurang gitu ya kalau ada gasifikasi batu bara gitu? Iya benar. Oke, ya. Jadi begini Bung, memang rada pelik ya gitu. Jadi gini, ketika batu bara ya dijadikan gas gitu kan, itu memerlukan sebuah proses gitu kan. Nah, proses itu sendiri namanya, semua proses di dunia ini itu pasti akan menghasilkan buangan gitu kan. Jadi perlu dicermati juga bahwa proses itu juga memerlukan energi dan melakukan buangan emisi gitu kan. Itunya juga seberapa besar ya lumayan juga gitu. Nah, ketika banyak orang gitu, apalagi yang mendukung gasifikasi batubara ini bilang bahwa dia pembuangan emisinya akan lebih baik, ya nggak bohong juga sih sebetulnya. Lebih baik daripada batubara, ya jelas gitu kan. Karena batubara memang banyak lebih kotor dan banyak pengotornya. Tapi ketika dibandingkan pun juga gasifikasi batubara dengan misalnya LPG, cenderung LPG itu akan lebih bersih gitu, karena untuk menghasilkan kalor yang sama, untuk menghasilkan energi yang sama, emisi dari LPG itu juga lebih rendah. Itu teman-teman AER, Aksi Emansipasi dan Ekologis gitu kan, juga udah meriset hal tersebut gitu. Jadi bisa ditunjukkan bahwa ini gasifikasi batubara memang untuk memperpanjang umur batubara di Indonesia aja sejujurnya, dari ketimbang untuk mikirin mengurangi emisi. Gitu, dia mengurangi emisi di ujung dibandingin batu bara, iya, tapi kalau dibanding LPG apalagi opsi energi lainnya enggak. Semoga menjawab Bung Rizky. Terima kasih Bung Wira. Berarti ini sama aja apanya, maksudnya ini sama-sama menguras hasil fermentasi, hasil alam gitu ya, Bung Wira ya. Oh iya jelas, semuanya ya menguras alam gitu ya, betul. Ya gimana gitu. Memang. Oke, Rizky sudah? Halo Rizky, ada lagi kah? Oh, oke, terima kasih Bung Wira. Nah ini ada kata Kak Berliana. Perlu role model yang berani untuk memulai penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Air, angin, dan matahari ya. Nah, kalau Sri Kandi sendiri itu sudah akan memulai role modelnya dengan kita membuat sekolah energi bersih. Cuman memang itu agak tinggi biayanya, sehingga kita membuat permintaan donasi publik kitabisa.com. Dan itu juga sangat belum banyak terkumpul
Dan kita juga melakukan ini apa namanya, penjualan game ya, game yang dibuat oleh Bung Wira sendiri, dan hasil penjualan gamenya ini akan disumbangkan 90% ya, 50% ke sekolah energi bersih. Jadi untuk Kak Ber ini sudah kita mulai role model, dan banyak sih yang sudah diinikan. Pemerintah kita juga sudah membuat beberapa penggunaan energi dari matahari, tapi masih sebatas pada lampu jalan. Benar nggak, Bung Wira? Masih sebatas lampu jalan. Nah, lalu saya tertarik dengan penggunaan energi bersih dengan air. Gimana pendapat Bung Wira ketika kita melakukan penggunaan air dalam skala besar untuk menggerakkan turbin, lalu turbinnya itu menghasilkan energi listrik seperti yang terjadi di di Batang Toru, dan ini ke depan akan terjadi lagi di daerah Kabupaten Langkat di kisaran dekat ini ya, dekat Bukit Lawang, arah Bukit Lawang. Nah, apakah ini bagian dari energi terbarukan? Sementara ini akan seperti Batang Toru itu akan membabat habis berapa hektar, puluhan hektar hutan. Apakah ini bagian dari energi terbarukan juga? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang gitu ya kan. Mungkin Bung Wira bisa menjelaskan terkait ini. Ya, memang sulit, Kak. Memang istilahnya di hidup ini nggak ada yang gratis gitu kan. Apakah Batang Toru energi terbarukan? Ya benar gitu. Tapi bahwa dia membabat hutan itu juga benar gitu. Bahwa kita berharap ada opsi yang lebih bersih, ya gitu kan. Tapi memang kadang-kadang yang penting ya itu pengawalan dan pengawasannya lebih kuat, lebih baik gitu. Memang kita nggak, kalau kitanya berharap untuk terus berkembang gitu, dan saya juga bukan membenarkan ya, hanya menjelaskan dulu nih bahwa ketika manusia berkembang ya hal lain, alam pada umumnya jadi korbannya memang. Tapi seberapa banyak kita mau mengorbankan alam, ya itu yang perlu kita duduk bareng, kita omongin baik-baik gitu. Nah, memang misalnya kita bikin panel surya atau turbin angin segala macam, mereka juga menggunakan logam tanah jarang. Jumlahnya tentu beda-beda gitu, tapi pada umumnya gitu, kalau kita melihat keseluruhan siklus hidupnya, energi terbarukan akan tetap lebih berkelanjutan, tetap lebih lestari daripada opsi migas dan batu bara gitu. Apakah berarti ada orang bilang, oh ya geothermal ini energi terbarukan, terus kita berikan jalan, ya udah silakan gitu, monggo lewat, ya nggak gitu juga gitu kan, tetap kita kawal, tetap kita jaga bersama gitu. Tapi apakah energi terbarukan? Ya iya. Gitu. Apakah kita perlu mendukung transisi energi? Menurut saya iya, tapi bukan berarti dikasih gratis aja, bukan berarti dilepasin semuanya gitu kan. Oke, sepertinya sudah di ujung ya. Nah, mungkin kita buat Bung Wira dah closing statement aja. Nggak ada lagi ya yang bertanya kan? Mungkin closing statement aja Bung Wira. Ya, terima kasih banyak kawan-kawan sudah mendengarkan saya ngalor ngidul dari tadi. Semoga membantu gitu ke depannya. Kak Mimi, Kak Dewi tahu WA saya, gampang lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, dan yang penting ya itu gitu. Memang banyak yang harus diperbaiki gitu kan. Harus kita cermati. Ya udah, dan kadang-kadang capek, kadang-kadang merasa kalah. Yang penting semangat terus. Coba terus, dan ya kalau misalnya lagi nggak bisa melakukan perubahan yang besar, nggak apa-apa. Ingat untuk melakukan perubahan yang kecil-kecil aja dulu. Siap. Terima kasih. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengikuti di di ruang belajar Wisma Sri Kandi dan Rumah Perjuangan Sri Kandi. Nah, kedepannya kita akan banyak diskusi dengan kawan-kawan baik dari Bersihkan Indonesia
baik dari kawan-kawan yang pencinta lingkungan lain dan para kawan-kawan pejuang perempuan juga. Nah, jadi untuk kali ini kita padakan sampai di sini, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bung Wira, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya, pertanyaannya keren-keren. Semangat guys. Iya. Aku off ya Kak Mimi. Ya, oke. Terima kasih Kak. Maka sama-sama Wira, makasih banyak.